Shalom. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian dari PKJ 4 bait yang pertama sampai kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini. Sekarang kita berada di hadapannya dan marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi saudara itu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada hari ini terdapat dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8 firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Pamuji 102 bait 1 sampai 2, yang ngiring widi atau siapa yang berpegang. Ngiring widi iragama margi cahaya mulia demi cahaya yening raga tinut
Banten Aceh Pati. Burung terang samian, Banten Sang Yang Mini, sadurung aturang sikian, jiwa arto sami, ringayun yang wini. Saya mengundang anak-anak sudah Oleh sawiring Aceh Pati, Aceh Pati, dari Indonesia, kangirang aneh angan, Banten Aceh Pati. kabarnya? Baik aja atau luar biasa baik? Ah masa? Tadi Ibu Pendeta dengar lagunya kok kayaknya kurang semangat ya. Sudah sarapan atau belum? Siapa yang tadi pagi dibangunin mamanya sambil marah-marah, bangun cepat? Siapa yang tadi pagi dibangunin sambil marah-marah mamanya? Ya, mumpung Ibu Pendeta hafal nama mamanya ya. Mamanya sudah nengok di situ ya. Gema ya. Kemudian Asel juga ya. Kenapa? Oh, dibangunin papa. Ya, papa dan mama tugasnya sama ya untuk bangunin anak-anak. Sekarang adik-adik akan ikut kebaktian sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian hari ini sampai tanggal 13 November kita sedang merayakan hari ulang tahun loh. Kira-kira hari ulang tahun apa ya? Tahu enggak hari ulang tahun apa? Hari ulang tahun GKPB. Minggu depan tanggal 6 November ada lomba cerdas cermat Alkitab. Maka dari itu sebentar nanti di bawah dengarkan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Minggu depan pasti nanti keluar soalnya ya. Karena akan ada nanti 3 perwakilan dari adik-adik sekalian. Perwakilan kategori alias sekolah minggu. Siapa yang mewakili ya kira-kira, coba angkat tangan.
Satu, ya semua mewakili, haleluya. Semua mewakili ya. Ada 3 orang di sini ya yang akan mewakili untuk lomba cerdas cermat Alkitab. Nanti akan ada hadiahnya nanti. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa. Biarlah anak-anak bersama-sama dengan kami, orang-orang dewasa Tuhan, untuk senantiasa meninggikan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kami, mengasihi kami sampai dengan hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pertumbuhan mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah atas anak-anak kami ini Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, memberkati anak-anak hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa ungkapan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini, dan kita secara pribadi nanti datang kepada Tuhan mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, baik secara sadar ataupun tidak sadar yang kita lakukan lewat sikap hati kita, pikiran kita, tutur kata kita, ataupun tingkah laku kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih telah menjadi Tuhan yang setia, terima kasih telah menjadi Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini yang boleh kami alami bersama-sama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas pemenuhan kebutuhan hidup. Terima kasih juga atas kekuatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami ketika kami boleh mengalami pergumulan sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih juga Tuhan atas kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas karya Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Dan kami tahu, kami sadar Engkau adalah Tuhan yang maha melihat. Engkau Tuhan yang maha mengetahui apa yang kami lakukan, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi sekalipun Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami datang, kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Kami melakukan kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan, baik secara sadar ataupun tidak sadar, secara sengaja ataupun tidak sengaja, lewat pikiran kami, sikap hati kami, tutur kata kami, dan tingkah laku kami sehari-hari ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, dengan rendah hati kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan, ampunkanlah segala kesalahan kami Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan terjadi atas kami. Dan dengan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus dan berdasarkan firman-Mu Tuhan, jikalau kami mengaku segala kesalahan kami, Engkau Tuhan, Engkau Allah yang adalah setia, Engkau yang memberikan kami pengampunan, dan kami terima dengan iman kami pengampunan-Mu Tuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus menyucikan kami, menguduskan kami pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan menyampaikan sabda Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dengan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung.
Kidung Agung pasal 8 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir dalam ibadah minggu di jam kedua ini, yaitu jam 8 pagi. Dan saya mengucapkan salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online. Kiranya ibadah ini dapat diikuti sampai dengan akhir, tidak hanya sampai di tengah-tengah saja, tapi benar-benar sampai dengan akhir. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Saya menerima informasi daripada majelis dan saya mengucapkan selamat datang untuk Ibu Peren dari Manado dan juga dari rombongan dari kantor dana pensiun penabur Jakarta. Untuk rombongan dan juga untuk Ibu Peren, saya persilakan untuk berdiri. Oh ya, selamat datang Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saya Pendeta Paulina Jansri Dangga bersama dengan Bapak Pendeta Nangaswame dan bersama dengan majelis serta jemaat GKPB Bukit Dua Nusa Dua menyambut dengan sukacita kedatangan Bapak Ibu sekalian di tempat ini, dan kiranya boleh mendapatkan pesan Tuhan melalui ibadah pada saat ini, bahkan juga boleh mendapatkan urapan, lawatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya hari-hari yang dilalui di Pulau Bali ini boleh dapat dinikmati dengan pemeliharaan penyertaan Tuhan semata. Ya, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Tahu ya lagunya ya? Tahu ya? Mari kita nyanyikan sama-sama. Tolong dikerasin suaranya ya, karena suara saya sedang parau. Jadi kita nyanyikan sama-sama. Kita naikkan 3, 4. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau selamanya. Meskipun tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai dalam tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini hidupku. Ya Aba, Bapa, ini pakailah sesuai dengan rencanamu. Dari lagu ini ada dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah komitmen kita atau pernyataan cinta kita kepada Tuhan.
Aku mau mencintaimu Tuhan selamanya, tidak hanya hari ini tapi sampai selama-lamanya. Yang kedua, orang yang sudah jatuh cinta dengan Tuhan pasti dia akan menyerahkan hidupnya, tubuhnya untuk Tuhan pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan rencananya sendiri, tapi sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan semata. Berbicara tentang cinta. Kenapa Bapak Ibu ataupun apa alasan Bapak Ibu menyatakan atau lewat pujian tadi ya menyatakan saya mau mencintaimu Tuhan? Apa dasar Bapak Ibu mengatakan I love you Jesus? Atau aku cinta padamu Tuhan? Ya mohon ya, ini belum tanggal 24 Desember ya. Belum terjadi malam kudus. Ini masih siang dan hari ini tanggal 30 Oktober. Jadi mari menjawab. Jangan jawab malam kudus ya. Apa alasan kita? Alasan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari secara pribadi mengatakan bahwa aku mencintaimu Tuhan atau aku mengasihimu Tuhan. Supaya tidak sia-sia kita nyanyi lagi lagu tadi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apa alasan mendasar Bapak Ibu mengatakan aku mencintaimu Tuhan? Aku sungguh-sungguh mencintaimu Tuhan. Bahkan mencintaimu tidak hanya hari ini tapi sampai selamanya. Karena tidak ada yang menjawab, saya yang menjawab. Ya, begitulah pendeta. Ketika bertanya tidak ada yang menjawab, pendetanya yang jawab. Haleluya. Kita menyatakan aku mencintaimu Tuhan. Oleh karena kita sendiri sudah merasakan betapa Tuhan sangat mencintai kita. Kita nggak bisa mengatakan aku cinta padamu Tuhan kalau kita sendiri tidak merasakan apa yang namanya cinta Tuhan. Kalau kita sendiri tidak merasakan apa yang namanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Aku mencintaimu Tuhan oleh karena Engkau sudah terlebih dahulu mencintaiku. Aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena Engkau sudah terlebih dahulu mencintaiku dengan segenap hatimu bahkan sampai selama-lamanya. Kidung Agung pasal 8 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-7. Itu ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Tentang cinta yang tidak terkalahkan. Tentang kasih yang tidak terkalahkan. Ini menggambarkan cinta kasih antara sepasang kekasih. Tapi di balik itu, cinta kasih di antara sepasang kekasih, di balik itu sesungguhnya adalah cinta daripada Tuhan kepada umatnya. Cinta daripada Tuhan kepada manusia. Salomo mengatakan dalam Kidung Agung, cinta kuat seperti maut. Kalau kita mungkin sering dengar cinta sampai hidup. Ya toh? Cinta sampai mati. Hanya ada sekian orang saja yang cinta sampai mati. Pasangannya sudah meninggal akan tetap setia. Cinta sampai mati. Tapi ada beberapa orang ketika pasangannya sudah meninggal dunia, tumbuhlah cinta-cinta yang baru. Cinta kuat seperti maut, apa maksudnya? Kematian ataupun maut dapat datang kepada siapa saja di segala usia. Ya, kita tahu itu ya. Kematian ataupun maut dapat datang saja kepada setiap manusia di segala usia. Dari usia bayi sampai dengan usia dewasa. Dari usia baru 2 hari, 4 hari, 3 hari, sampai dengan usia 80, 90, mungkin 100. Atau sampai 120. Itu maut, kematian dapat datang kepada siapa saja. Kematian, maut dapat datang kepada siapa saja dan kapan saja. Entahkah maut itu datang kepada manusia itu ataupun seseorang itu pada saat dia berada dalam keterpurukan, maut itu datang. Atau pada saat dia berada dalam lagi sukacita, lagi senang-senangnya, maut itu datang. Kita sering mendengar ataupun kita sering membaca. Ada orang lagi tiba-tiba doa, berdiri di depan sudah, tak tahu ambruk, maut datang. Atau pada saat sakit, mungkin langsung sakit, meninggal dunia, maut datang.
atau butuh proses perawatan dulu, pengobatan mungkin bertahun-tahun, pada akhirnya juga meninggal dunia. Ada bayi yang baru lahir berapa hari saja meninggal dunia. Maut dapat datang kepada siapa saja dan kapan saja. Demikianlah juga dengan cinta Tuhan, dapat datang kepada siapa saja di segala usia, dari usia kecil sampai dengan usia dewasa. Cinta dapat datang kepada manusia pada saat kapan saja. Entahkah manusia itu berada dalam situasi yang terpuruk sekalipun, cinta Tuhan datang untuk merangkulnya. Cinta Tuhan datang untuk menguatkannya. Cinta Tuhan datang untuk menghiburnya. Ataupun pada saat dia bersuka cita, cinta Tuhan datang untuk semakin mengokohkannya. Bahwa dia benar-benar bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah cinta kuat seperti maut. Cinta dapat datang kepada siapa saja dan kapan saja. Pada saat manusia terpuruk sekalipun, cinta itu datang. Cinta Tuhan ataupun kasih Tuhan itu datang. Bukan untuk menghakimi, tetapi cinta Tuhan itu datang untuk merangkul dia. Orang yang berada dalam keterpurukan. Cinta Tuhan itu datang untuk menguatkan orang tersebut. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan, cinta Tuhan semakin datang, semakin diberikan. Supaya orang itu benar-benar sadar, bahkan mengalami betapa Tuhan sangat mencintai orang yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus menyampaikan, semakin bertambahnya dosa, semakin banyaklah kasih karunia dianugerahkan. Semakin banyak melakukan kesalahan, di situ Tuhan kasih lagi cintanya, Tuhan kasih lagi kasih sayangnya. Supaya orang itu benar-benar sadar bahwa aku mencintaimu apa adanya, aku mencintai keberadaanmu, aku mencintaimu sebab engkau adalah ciptaanku. Itulah cinta kuat seperti maut. Cinta menyala bagaikan nyala api, bahkan dikatakan nyala api Tuhan. Pernah melihat ya, api yang membara? Api yang meluap-luap atau api yang menggelora. Butuh beribu-ribu orang untuk padamkan kalau terjadi kebakaran. Demikianlah dengan cinta Tuhan kepada manusia. Cinta Tuhan kepada manusia ataupun kepada masing-masing pribadi itu membara ataupun menggelora. Kalau misalnya ya Bapak Ibu sudah pernah mengalami, pasti nih semua mengalami ya. Kalau orang jatuh cinta itu kalau sudah menggelora di dalam hatinya, dia makan pun bisa, dia tidak makan pun bisa. Dia tatap itu HP, lama-lama tunggu WA, tunggu SMS, tunggu telepon daripada orang yang dicintainya. Orang yang sudah jatuh cinta membara di dalam hatinya, dia tidak akan pernah lupakan orang yang sangat dicintainya. Demikianlah Tuhan terhadap manusia. Tuhan sangat mencintai manusia, sangat membara di dalam hatinya. Sehingga Tuhan sama sekali tidak pernah melupakan manusia tersebut, orang tersebut. Meskipun manusia tersebut, orang tersebut seringkali lupa dengan Tuhan. Tuhan, cinta Tuhan tidak pernah terlupakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sama sekali tidak pernah melupakan siapa yang dicintainya. Tuhan memperhatikan, bahkan Tuhan menunggu kapan manusia ini datang kepadaku. Kapan manusia ini telepon-teleponan dengan saya, dalam artian doa persekutuan. Cinta Tuhan kepada manusia itu senantiasa membara, menggelora. Tuhan tidak pernah melupakan siapapun yang dicintainya. Selanjutnya, cinta itu tidak pernah padam, hanyut. Bahkan tidak bisa dibeli dengan harta, diganti dengan harta, kekayaan. Itulah cinta Tuhan kepada manusia. Tidak pernah padam. Akan terus menyala, akan terus Tuhan nyatakan cintanya kepada manusia. Kita tarik untuk kehidupan kita pada saat ini. Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Mungkin seringkali kita mengecewakan Tuhan. Lewat sikap hati kita, pikiran kita, tutur kata kita, tingkah laku kita. Mungkin minggu kemarin kita sudah komitmen di hadapan Tuhan untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Tapi dalam satu minggu, ternyata mungkin kita baik-baik saja. Tapi Tuhan ada Tuhan yang maha melihat. Mungkin ada satu kesalahan yang kita perbuat. Toh tetap Tuhan mencintai kita. Untuk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian,
Saya sampaikan, Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu. Cinta Tuhan adalah kuat seperti maut. Dia datang kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Dia akan memberikan cintanya, kasih sayang kepada Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang merasa terpuruk pada saat ini, ketahui engkau tidak sendirian. Ketahui bahwa engkau sangat dicintai oleh Tuhan. Meskipun engkau merasa bahwa orang-orang di sekitarmu sangat tidak mengasihimu, meskipun engkau tahu, engkau sadar bahwa orang-orang di sekitarmu tidak mencintaimu, tapi ketahui bahwa ada cinta Tuhan yang tidak pernah padam, yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Pada saat engkau terpuruk sekalipun, Tuhan ada di situ. Mungkin engkau menangis di kamar, Tuhan ada di situ untuk merangkulmu, untuk menguatkanmu, untuk menghiburmu. Mungkin pada saat ini saya ingin menyampaikan, ada Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang anggotanya meninggal dunia. Apakah itu melalui sakit penyakit ataupun melalui kecelakaan di darat, di udara, di laut. Kita dengar ya beberapa berita, ada kapal terbakar, ada orang-orang yang hilang, ada yang meninggal dunia. Yang engkau sedih di situ, Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang ada di sini ataupun yang ikut secara online, yang keluarganya Tuhan sudah panggil pulang dan engkau terpuruk di situ, engkau merasa kehilangan di situ. Saya menyampaikan Tuhan ada di situ untuk merangkulmu, Tuhan ada di situ bersama-sama denganmu untuk memberikan penghiburan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan semata. Memang tidak mudah untuk melepaskan orang yang kita kasihi. Dalam artian meninggal dunia, meninggalkan kita selama-lamanya. Memang tidak mudah. Tapi percayalah bahwa cinta Tuhan akan Tuhan anugerahkan kepada Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Setidaknya untuk menopang dalam masa-masa kehilangan ini, memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi yang mungkin anggota keluarganya belum ketemu, entah di mana, di perairan mana, di lautan mana, terus berdoa, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan tunjukkan cinta Tuhan bagi keluarga. Bisa terseret sampai ke daratan atau dengan cara Tuhan sendiri. Saya ingin menguatkan untuk Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang saat ini secara khusus yang ada di NTT, yang sedang berduka oleh karena anggota keluarganya mengalami kecelakaan, dan ada yang meninggal dunia, ada yang belum ditemukan anggota keluarganya sampai dengan hari ini. Bahkan ada juga yang meninggal dunia oleh karena sakit penyakit. Saya dalam beberapa hari ini mendengar, khususnya karena saya ikut grup perkankeran, jadi beberapa hari ini dengar tang meninggal dunia, sakit ini meninggal dunia, infeksi meninggal dunia. Tapi ketika membaca dan merenungkan, cinta Tuhan itu kuat seperti maut. Pada saat kehilangan pun Tuhan ada di situ untuk memberikan penghiburan. Pada saat berada dalam posisi lemah sekali, sudah tidak kuat lagi dengan realita, dengan kenyataan, dengan pergumulan hidup, Tuhan ada di situ untuk memberikan kekuatan. Dan bisa jadi Tuhan katakan, engkau tidak sendirian. Ada Tuhan beserta denganmu, menyertaimu. Cinta kuat seperti maut. Dan ketahuilah bahwa Tuhan senantiasa mencintai kita dan Ia tidak pernah melupakan kita sekalipun. Sekalipun kita mungkin melupakan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal 49, orang Israel mengeluh di hadapan Tuhan. Ketika mereka berada dalam pergumulan, mereka mengatakan, Tuhan sepertinya lupa dengan kita. Tapi Tuhan katakan, aku tidak melupakan engkau. Seperti ibu yang tidak melupakan anaknya, demikianlah Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Demikianlah Tuhan tidak pernah melupakan kita masing-masing. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia senantiasa ingat, bahkan tunggu kapan kita datang omong dengan Tuhan. Kapan kita datang berkomunikasi, kapan kita datang untuk mendengarkan dan mengatakan, berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah ya Tuhan, kita tidak hanya bilang melaporkan apa yang menjadi pergumulan kita, tapi ada saat di mana kita diam dan mengatakan kepada Tuhan yang mencintai kita itu, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Atau berbicaralah Tuhan, sebab anak-Mu ini mendengar. Cinta Tuhan tidak pernah padam. Sekalipun kita padam juga cintanya kita kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberikan cintanya terus menerus sampai kita sadar, sampai keluar dari bibir mulut kita. Terima kasih Tuhan sudah mencintaiku. Atau terima kasih Tuhan,
sudah menganugerahkan cintamu terhadap saya. Cinta Tuhan tidak pernah padam. Dan tidak ada hal apapun yang terjadi dalam hidup kita yang dapat memisahkan kita dari cinta Tuhan ataupun kasih Tuhan. Kan ada lagunya ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, penindasaankah, penganiayaankah, sakit penyakitkah, ketelanjangankah, atau apakah yang jelek-jelek begitu? Tidak bisa memisahkan kita daripada cinta Tuhan, tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-35 itu menyatakan hal yang demikian. Siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penganiayaankah, ketelanjangankah, kelaparankah, pedangkah? Tidak ada. Semuanya Tuhan berikan perlindungan pada saat orang tersebut berada dalam kesulitan demi kesulitan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, orang yang mengalami cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan, dia akan mudah berkata, aku mencintai-Mu Tuhan. Atau setidaknya keluar dari bibir mulutnya, terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, terima kasih atas kasih sayang-Mu Tuhan. Orang yang benar-benar mengalami kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupnya, dia akan dengan mudah mengatakan, terima kasih Tuhan. Atau, aku mencintai-Mu Tuhan. Atau, terima kasih sudah mengasihi saya Tuhan. Terima kasih sudah mencintai saya Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan, pasti dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sama seperti kita, ketika kita jatuh cinta dengan pasangan kita, kita akan menyerahkan diri kita. Kita akan memberikan perhatian penuh kepada pasangan kita masing-masing. Demikianlah kita kepada Tuhan. Ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, mencintai Tuhan, kita akan memberikan perhatian apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita akan menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan rencana kita ataupun kehendak kita. Mungkin yang kemarin-kemarin sempat menuntut Tuhan, Tuhan saya maunya ini Tuhan, saya rindunya ini Tuhan, rencana saya seperti ini Tuhan. Tetapi orang yang mengalami cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, dengan rendah hati dia mengatakan kepada Tuhan, saya minta maaf, saya minta ampun, jikalau saya memaksakan kehendak saya agar Engkau kabulkan. Tapi pada saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati, saya menyerahkan hidup saya, dan jadilah pada saya sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah pada saya sesuai dengan rencana-Mu, dan silakan pakai saya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mika pasal 6 ayat yang ke-8 tadi menyampaikan kepada kita sekalian, berlaku adil, melakukan apa yang adil, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Setia kepada Tuhan, kesetiaan, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan masing-masing. Untuk Bapak Ibu yang sudah menikah, setialah sampai kematian memisahkan. Jangan setia sampai pada masalah itu ada, tapi setialah sampai selama-lamanya, sampai kematian memisahkan. Meskipun kita lihat mungkin ada orang-orang Kristen yang ada permasalahan, sudah ambil keputusan untuk cerai. Tapi Bapak Ibu dengan komitmen di hadapan Tuhan dan ingat janji nikah di hadapan Tuhan untuk tetap setia sesuai dengan hukum Allah sampai maut memisahkan. Setialah kepada pasangan masing-masing. Memang saya menyampaikan kita tidak bisa melarang orang menyukai kita. Tapi kita bisa membatasi diri kita untuk tidak menyukai orang tersebut. Ya kan? Sama seperti kalau ini di kepala kita ada terbang burung di atas kepala kita. Kita tidak bisa bilang, kamu pergi. Tapi kita bisa menghindar. Itu Bapak Ibu saudara dan saudara. Kita tidak bisa menghalangi orang untuk janganlah cintai saya. Tapi kita bisa membatasi diri kita untuk tidak jatuh cinta dengan orang tersebut. Karena Bapak Ibu sudah komitmen di hadapan Tuhan. Saya akan mencintai pasangan saya akan setia dengan pasangan saya sampai maut memisahkan. Selanjutnya rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan menganggap bahwa apa yang dicapai sampai dengan hari ini itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, oleh itu karena cinta Tuhan. Apa yang dimiliki sampai dengan hari ini, itu karena pemberian Tuhan semata.
Lakukanlah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai orang yang sudah mengalami cinta Tuhan, kasih Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, ada 3 saudara dan saudari kita yang akan menyerahkan dirinya oleh karena sudah terlebih dahulu jatuh cinta dengan Tuhan, atau Tuhan sudah terlebih dahulu membuat mereka jatuh cinta. Saudari, saya lagi belajar menghafal namanya mereka dari kemarin, tapi saya belum hafal-hafal juga. Saudari Marnala Gracia Christine Simanjuntak. Ya, kalau ada yang Simanjuntak di sini, nanti lihat ya, yang mana Simanjuntak itu. Kemudian saudari Vincentia Suryati dan saudara Yonatan Keraba. 3 orang ini yang akan meneguhkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya menyampaikan, Tuhan sudah terlebih dahulu mencintaimu. Salah satu bukti nyatanya adalah Tuhan menyelamatkanmu. Tuhan sudah mencintaimu dan cintailah Tuhan sampai selama-lamanya. Pujian yang akan menghantar kalian adalah saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, saya akan tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Pertahankanlah imanmu kepada Tuhan. Kalau engkau mau undur-undur, kalau orang ini bilang ondor-ondor dari kalian punya iman, ingatlah kapan kalian meneguhkan iman kalian di tempat ini. Tanggal 30 Oktober 2022. Jangan pernah mundur dari imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai orang beriman, kita semua termasuk juga untuk mereka, setialah kepada Tuhan. Setialah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam tugas dan tanggung jawab. Rendah hatilah di dalam Tuhan. Bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Dan pada hari ini juga kita akan membuka Masa Raya HUT GKPB yang ke-91 mulai hari ini tanggal 30 sampai dengan tanggal 13 November. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk GKPB Bukit Doa Nusa Dua, ibadah perkategorial yang akan disampaikan oleh majelis dalam warta jemaat. Kemudian akan ada lomba CCA yang akan diwakili oleh masing-masing kategorial. Kemudian akan untuk para pendeta dan vikaris GKPB akan mengikuti webinar kajian eklesiologis. Dan akan ada nanti penabisan dan juga emeritasi untuk pendeta yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 November nanti. Kita boleh ikut terlibat ini semua. Jikalau ada pengumuman kerja bakti, datanglah. Jangan datang pada hari Minggu, tapi datanglah juga pada hari Sabtu. Datanglah, kita boleh bekerja bersama-sama, kita boleh juga saling memperhatikan, saling menasehati, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati gereja Tuhan, GKPB sampai dengan hari ini, oleh karena Tuhan sangat mencintai GKPB. Dan kita yakin, kita berdoa, Tuhan juga senantiasa menyertai perjalanan GKPB selanjutnya. Pada akhirnya saya menutup, selamat menerima cintanya Tuhan, selamat menikmati cintanya Tuhan. Kalau engkau merasa saya tidak dicintai, saya sampaikan Tuhan sangat mencintaimu dalam segala keberadaanmu. Dan selamat mencintai Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Saat teduh bagi kita sekalian. Terima kasih sudah menunjukkan cinta Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk jatuh cinta denganmu Tuhan setiap hari. Oleh karena perlakuan Tuhan bagi kami sekalian. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat mencintai kami, Tuhan yang sangat baik, setia bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita percaya bahwa Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memanggil jemaatnya dengan tidak membedakan bangsa atau suku, laki-laki atau perempuan, usia kecil ataupun usia dewasa, kaya ataupun miskin. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mempersekutukan semua orang yang percaya kepadanya dalam satu tubuh yang hidup, yakni jemaatnya, di mana Tuhan Yesus adalah kepala dan jemaat adalah anggotanya. Pada hari ini, saudara dan saudari kita, beberapa orang seperti yang telah saya sebutkan tadi telah siap untuk menyatakan pengakuan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka dari itu, kepada saudara-saudaraku, Saudari Marnala Gracia Kristen Simanjuntak, Saudari Vincentia Suryati, Saudara Yonatan Keraba, silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Kepada saudara dan saudariku, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita dan Juru Selamat kita, serta kepada Roh Kudus, Sang Penghibur yang memimpin kita kepada segala kebenaran? Apakah saudara percaya? Pertanyaan kedua, berjanjikah saudara akan bersungguh-sungguh dan dengan setia mengikut Tuhan Yesus dan melawan segala bentuk kejahatan dan dosa, meskipun karena itu saudara harus menderita? Apakah saudara percaya, berjanji? Berjanjikah saudara menjadi anggota jemaat yang rajin dan setia, serta tekun dalam doa dan pelayanan firman Tuhan, mengambil bagian dalam kehidupan jemaat, yakni bersekutu, melayani, dan bersaksi? Apakah saudara berjanji? Kepada ketiga saudara dan saudariku, Saudari Marnala Gracia Kristen Simanjuntak, Saudari Vincentia Suryati, dan Saudara Yonatan Kareba, berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, maka atas nama daripada Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara sebagai anggota SIDI yang bertanggung jawab penuh di dalam Gereja Kristen Protestan di Bali, serta memperkenankan saudara mengambil bagian di dalam perjamuan kudus di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian untuk bangkit berdiri dan silakan naik ke altar bersih. Sampai selama-lamanya.
Bapa, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar, serta berdasar di dalam kasih. Kiranya engkau bersama-sama dengan jemaat Tuhan, dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan kiranya engkau dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, inilah saudara dan saudari kita. Terimalah mereka dalam kehidupan berjemaat dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Doakanlah mereka, kuatkanlah iman kepercayaan mereka. Dan kepada ketiga saudara dan saudariku, ini adalah rumah rohanimu. Bersekutulah di sini, beribadahlah di sini, ikutlah pelayanan dan kesaksian bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan ingat kemarin pesan saya, ikut Tuhan apapun yang terjadi, tetap hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Tuhan berkati. Selamat. Tuhan memberkati. Mereka akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu saya persilahkan.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pada saat ini kita akan membuka HUT GKPB yang ke-91. Mohon ditayangkan untuk subtemanya. Kita baca sama-sama untuk subtema. 3-4. Tekun berjuang dalam keadilan. GKPB mengangkat tema ini dengan maksud, dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Mungkin kita mendengar berita ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di sekitaran kita. Kita diminta sebagai orang percaya untuk senantiasa melakukan apa yang benar, berjuang untuk melakukan apa yang adil, apa yang benar. Jangan terpengaruh dengan situasi yang di sekitar yang tidak baik. Justru di tengah situasi yang tidak baik, kita tetap bersama-sama untuk tekun berjuang melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, dan itu juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Jikalau kita melihat situasi kita sedang tidak baik, khususnya untuk bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, kita di situ boleh juga tekun berdoa agar Tuhan boleh menyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan berkaitan dengan kegiatan kita, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, akan ada ibadah kategorial. Silakan diikuti. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu, warga senior. Jadi mohon untuk diikuti sesuai dengan jadwal yang akan nanti disampaikan oleh majelis dalam warta jemaat. Dan nanti akan ada juga untuk penabisan vikaris dalam jabatan pendeta pada tanggal 11 November dan emeritasi untuk pendeta yang sudah menyelesaikan pelayanannya di GKPB Bukit di GKPB. Oh, GKPB Bukit Doa. Di GKPB. Dan jadi kita mari bersama-sama untuk ikuti kegiatan ini sampai dengan tanggal 13 November. Dengan demikian, dengan diadakannya, dengan penyampaian saya, subtema dan juga kegiatan, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita baca sekali lagi untuk subtema dan saya akan membukanya di dalam nama Allah Tritunggal. Subtema untuk Pekan HUT GKPB adalah tekun berjuang dalam keadilan, dan saya membukanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Kita naikkan pujian batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus. Dan saya mengundang para perwakilan kategorial untuk menerima materi HUT GKPB. Dan dasar yang esa.
mengikuti lomba-lomba, dan untuk pendeta dan vikaris GKPB juga akan mengikuti seminar ataupun webinar yang diadakan oleh pusat ataupun dari kantor sinode. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk dipersilakan duduk kembali dan silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon waktunya dan perhatiannya sejenak. Saya akan membacakan warta jemaat. Ucapan terima kasih bagi seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini dan bagi Ibu Nelly Sahertian Polnaya yang telah mempersembahkan bunga altar di ibadah minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan dari Bapak, Ibu, dan Saudari. Pada hari Selasa akan ada pembekalan pengurus PP Kristiase oleh Deptubin GKPB pada jam 19.30. Mohon perhatian dari seluruh calon pengurus PP Kristiase. Dan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 akan ada ibadah ucapan syukur wilayah Harun jam 19.30 di keluarga Bapak Jack Karel Skelling. Mohon perhatian dari wilayah Harun. Masa Raya HUT GKPB ke-91 tahun. Masa Raya HUT GKPB ke-91 tahun dirayakan mulai Minggu 30 Oktober sampai dengan 13 November 2022 dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan HUT diadakan pada hari Minggu 30 Oktober dalam ibadah dibagikan amplop aksi syukur HUT GKPB ke-91 dan akan dikumpulkan pada hari Minggu 13 November 2022 dalam ibadah penutupan HUT. Yang kedua ada lomba cerdas cermat Alkitab yang diadakan pada hari Minggu 6 November 2022 pada pukul 10 pagi. Dalam rangka perayaan HUT GKPB maka akan diadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing dan ibadah perkategorial sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Rabu tanggal 2 November akan ada ibadah persekutuan warga senior Setiajati jam 6 sore di ruang Bukit Satun lantai min 2. Pada Jumat 4 November ada ibadah persekutuan Bapak Kristia Winangun jam 19.30 di ruang Bukit Saitun lantai min 2. Sabtu tanggal 5 November ada ibadah persekutuan pemuda Kristiase pada jam 19.30 di ruang Bukit Saitun lantai min 2. Dan pada hari Minggu 6 November ada ibadah gabungan persekutuan Duta Kristama jam 8 pagi. Dan Selasa 8 November ada ibadah persekutuan wanita dan Kristiwati di ruang Bukit Saitun lantai min 2. Berikutnya ada webinar kajian eklesiologis pada hari Jumat 8 November 2022 diikuti oleh pendeta dan vikaris GKPB. Dan yang terakhir ada kebaktian penabisan dan emiratasi pada hari Jumat 11 November 2022 di GKPB Jemaat Marga Pakerti Padang Tawang. Berikutnya saya ingin mengingatkan bagi seluruh warga jemaat, marilah kita untuk segera melunasi iuran wajib jemaat atau rukun kedukaan karena mengingat sudah menuju akhir tahun. Dan bagi laporan keuangan Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam WhatsApp group yang sudah dikirimkan di masing-masing wilayah. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan syafaat kita. Seperti biasa, syafaat akan saya pimpin. Kemudian saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk menaikkan doa permohonan pribadi dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit
tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kita katakan di hadapan Tuhan, kasih setia-Mu yang kurasakan Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau boleh menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau begitu mencintai kami. Siapakah kami ini Tuhan, yang seringkali jatuh bangun dalam dosa, yang seringkali jatuh bangun dalam kesalahan, tapi Engkau tetap memberikan cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Dan firman-Mu berkata Tuhan, oleh karena Engkau berharga di mataku. Terima kasih, Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih telah mencintai kami, terima kasih telah mengasihi kami. Dari dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Bahkan di balik pergumulan yang kami hadapi di waktu-waktu yang kemarin Tuhan, kami melihat, kami mengalami sendiri betapa Tuhan mencintai kami, betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saudari kami, baik itu usia kelahiran ataupun usia pernikahan Tuhan. Segala berkat, cinta kasih Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami Tuhan, dalam kehidupan pribadi dan juga dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan Tuhan, untuk jemaat Tuhan ataupun keluarga daripada jemaat Tuhan yang mengalami sakit Tuhan.
Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Eli Suparte yang pada tanggal 9 November nanti akan melakukan operasi tumor Tuhan di selaput otak, di belakang mata Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sesuai dengan firman-Mu dalam ibadah minggu lalu, bahkan berdasarkan firman-Mu kami meminta, kami berharap, sembuhkanlah Ibu Eli maka ia akan sembuh, selamatkanlah Ibu Eli maka ia akan selamat. Dan atas perkenanan Tuhan saja, jikalau memang terjadi operasi Tuhan, Tuhan lancarkan operasi ini Tuhan. Tuhan pakai para dokter, Tuhan pakai para perawat Tuhan, bahkan dengan teliti di dalam melakukan operasi di bagian selaput otak ini Tuhan, dan juga di belakang mata ini Tuhan. Kami berdoa hikmat, ketelitian, kejelian Tuhan anugerahkan. Dan kami berdoa Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran daripada Ibu Eli, termasuk juga di dalamnya sang suami Bapak Amadi Suparte dan juga kedua anak Tuhan, Jeremy dan juga Jonathan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu daripada Ibu Eva Natalia, Ibu Yayu Tuhan, yang saat ini masih kritis dirawat di rumah sakit Tuhan oleh karena kanker serviks dan ada infeksi di bagian paru-paru Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami menyatakan, sembuhkanlah ia maka ia akan sembuh, selamatkanlah Ibu Yayu maka ia akan selamat. Dan kami berdoa Tuhan, mampukanlah ia untuk melewati masa-masa kritis ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bila mujizat Tuhan terjadi, sehingga pemulihan terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk damai sejahtera Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi seluruh keluarga besar, bagi anak-anak, menantu, cucu, Tuhan kiranya juga boleh berikan damai sejahtera Tuhan dalam masa-masa ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, pendidikan, kesehatan. Tuhan kiranya memberkati pribadi lepas pribadi. Berkat atas rumah tangga tercurah penuh atas masing-masing keluarga, bahkan atas masing-masing pribadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pulau Bali, tempat di mana kami tinggal Tuhan. Beberapa waktu yang lalu terjadi bencana banjir Tuhan, dan ada yang kehilangan rumah, ada juga yang rumahnya roboh runtuh Tuhan. Ada yang kehilangan harta kekayaan, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa sebagai jemaat Tuhan, kami berdoa sebagai orang Kristen Tuhan, tolong hiburkanlah mereka. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan rangkul mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Rangkul mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan, topangan yang berasal daripadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang anggota keluarganya juga terseret ataupun oleh karena kapal terbakar Tuhan, sampai saat ini belum ditemukan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan boleh membawa anggota keluarga ini Tuhan. Apakah ia ada di perairan, Tuhan bawa ke daratan. Tuhan buka setiap mata orang-orang di sekitar Tuhan, untuk dapat melihat anggota keluarga Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berikanlah kesabaran, berikanlah kekuatan bagi keluarga yang tengah menanti. Kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Tuhan juga berikan penghiburan, topangan Tuhan dalam masa-masa ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk G20 yang dilangsungkan di Pulau Bali ini Tuhan. Kami berdoa biarlah pertemuan demi pertemuan yang boleh dilangsungkan, di mana orang-orang dari luar juga datang, bangsa-bangsa, utusan Tuhan datang ke tempat ini Tuhan untuk melakukan rapat pertemuan demi pertemuan. Kami berdoa pertemuan ini lancar, bahkan aman, dan Tuhan juga kiranya memberikan perlindungan yang berasal daripadamu Tuhan. Dan setiap pertemuan demi pertemuan, hikmat Tuhan, Tuhan anugerahkan. Setiap orang Tuhan urapi bibir mulutnya Tuhan, untuk menyampaikan program demi program Tuhan, misi-misi Tuhan, visi-visi Tuhan, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan bumi, tempat di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk TNI Polri yang boleh bekerja sama Tuhan, bahkan tim keamanan yang lain yang boleh bekerja sama
untuk menjaga kelangsungan G20 ini Tuhan. Kami berdoa, berkatilah mereka, jagalah mereka, bahkan beserta dengan anggota keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau menaikkan doa permohonan pribadi kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami memohon kepadamu Tuhan. Berkatilah pribadi lepas pribadi, berkatilah keluarga per keluarga, berkatilah provinsi demi provinsi, dan berkatilah Pulau Bali, berkatilah Indonesia, tempat di mana kami tinggal. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata atas Indonesia. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ayat persembahan pada minggu pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 28, ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Marilah kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 291, bait pertama dan seterusnya. Mari bersyukur semua. Sungguh nyata
Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan untuk memberikan sebagian yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Berkat yang sudah kami bawa pada pagi hari ini, kami berdoa Engkau kiranya sucikan dan kuduskan di dalam nama Yesus. Biarlah persembahan kami berguna bagi pelayanan-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua jemaat yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau semakin memberkati setiap usaha pekerjaan dari seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Yesus, inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian penutup dari PKJ 282, bait keempat dan 6. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Makin giat dan makin teguh. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, selamat menikmati cinta. Terimalah cinta Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, dan selamat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Saat ini arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Saat teduh bagi seluruh jemaat. Jemaat, ibadah kita pada pagi hari Minggu ini sudah selesai.
Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.